Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Belajar Matematika bersama Bu Mut. Di video kali ini kita akan belajar tentang garis dan sudut bagian pertama. Kompetensi dasarnya sebagai berikut. Tujuan pembelajaran: setelah menyimak video ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan kedudukan dua garis, menjelaskan jenis-jenis sudut, menjelaskan hubungan antar sudut, dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kedudukan garis, juga hubungan antar sudut. Garis dan sudut ini merupakan bagian dari geometri. Tentunya, mungkin kalian pernah mendengar tentang tokoh geometri? Iya. Beliau adalah Bapak Euclides. Beliau disebut juga sebagai Bapak Geometri karena beliau menciptakan buku yang digunakan sebagai acuan dasar-dasar ilmu geometri. Banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa amati yang merupakan bagian dari geometri. Misal, ada sebuah jembatan. Nah, kalau kalian amati, jembatan ini bisa membuat sebuah garis. Kemudian sinar lampu. Nah, sinar lampu ini senter juga merupakan sebuah garis. Atau rel kereta api. Kalian perhatikan ada garis yang bisa dibentuk, dua garis merah dengan dua garis kuning. Oke, sebelumnya kita belajar dulu tentang unsur geometri. Nah, dalam geometri itu ada beberapa bagian atau unsur geometri yang definisinya tidak dapat dijabarkan. Misalkan, ini apa? Ya, titik A. Titik A. Kemudian dari dua buah titik, misalkan titik A dan titik B itu dapat dibentuk sebuah garis atau dapat ditarik sebuah garis. Kita beri nama garis AB sesuai dengan titik penyusunnya atau titik pembentuknya. Kemudian dari garis-garis ini kita bisa membuat sebuah bidang. Nah, di sini disebut dengan bidang alfa. Nah, kembali lagi ke garis tadi, garis yang mengarah dua sisi atau yang ada dua tanda panahnya ke kanan dan ke kiri itu disebut dengan garis. Nah, kalau hanya tanda panahnya satu itu disebut dengan sinar garis. Ya, itu karena titiknya AB berarti sinar garis AB. Nah, kemudian yang tidak ada tanda panahnya ini disebut dengan ruas garis. Oke, bisa dipahami? Kemudian selanjutnya tentang kedudukan dua buah garis. Jadi kalau ada dua buah garis, ada 4 kedudukan yang terjadi pada dua buah garis itu. Yang pertama, sejajar. Sejajar. Ya, dua buah garis dikatakan sejajar apabila jaraknya sama. Jaraknya sama sehingga meskipun diperpanjang dia tidak akan bertemu atau tidak mempunyai titik potong. Misalnya, ada yang bisa? Tadi sudah muncul di gambar di awal. Iya, rel kereta api. Kalian perhatikan dua garis merah dengan dua garis kuning. Ya. Antara rel kanan dengan rel kiri tidak akan bertemu. Itu namanya sejajar. Kemudian yang kedua adalah berpotongan. Berpotongan. Artinya berpotongan berarti dua garis itu bertemu di satu titik. Sehingga dua garis dikatakan berpotongan jika mempunyai satu titik potong. Satu titik temu atau satu titik persekutuan. Titik persekutuan berarti titik yang sama. Contohnya? Kalian pernah perhatikan? Ruas jalan perempatan ya, bertemu di lampu merah. Kemudian yang ketiga adalah garis berhimpit. Garis berhimpit, garisnya nempel jadi satu sehingga titik-titiknya sama. Titik-titiknya sama sehingga mempunyai banyak titik potong. Pernah kalian perhatikan? Jarum jam pada pukul 12 tepat. Ya. Ada 3 jarum di situ, jarum jam, jarum menit, dan jarum detik. 3 garis malah.
tapi letaknya sama, namanya berimpit. Kemudian yang keempat, bersilangan. Nah, kalau tadi sejajar berpotongan berimpit itu terletak pada satu bidang datar, kalau bersilangan ini tidak terletak pada satu bidang datar. Nah, bersilangan ini tidak sejajar juga tidak berpotongan. Apa ya kalau dalam kehidupan sehari-hari? Terpikir? Nah, pernah lihat ini? Apa itu? Ya, jalan layang. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Tidak sejajar dan tidak berpotongan. Bisa dipahami kedudukan dua buah garis sejajar, berpotongan, berimpit, dan bersilangan. Oke, selanjutnya tentang sifat-sifat tadi berimpit, kedudukan garis tadi pada bangun ruang. Ini ada kubus A, B, C, D, E, F, G. Yang pertama sejajar. Nah, sejajar simbolnya ada dua garis dua seperti ini. Itu simbolnya sejajar. Kalian perhatikan sejajar adalah dua garis yang tidak akan bertemu atau tidak mempunyai titik potong. Misalkan garis AB sejajar dengan CD, sejajar dengan EF, dan sejajar dengan GH. Meskipun diperpanjang, keempat garis itu tidak akan bertemu. Kemudian yang kedua, berpotongan. Dua buah garis dikatakan berpotongan apabila mempunyai satu titik potong. Misalkan AB, kalian lihat AB di titik A berpotongan dengan AD dan AE, dan di titik B berpotongan dengan BC dan BF. Ya, jadi ada 4 garis yang berpotongan dengan garis AB. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, kalau garis itu berpotongannya membentuk sebuah sudut siku-siku atau 90 derajat, lambangnya seperti ini disebut dengan berpotongan tegak lurus. Oke ya, kalau sebuah garis berpotongan dan membentuk sudut siku-siku, maka garis itu disebut berpotongan tegak lurus. Yang ketiga yaitu berhimpit, artinya dua buah garis menempati tempat yang sama. Di sini kita bisa bolak-balik, jadi garis AB berhimpit dengan BA. Kemudian yang keempat, bersilangan. Tadi bersilangan adalah garis yang tidak sejajar juga tidak berpotongan. Jadi kalian bisa menghilangkan dulu yang sejajar. Misal nih, AB itu sejajar dengan CD, EF, dan GH. Berarti itu tidak termasuk bersilangan. Kemudian AB juga berpotongan dengan AD, AE, BC, dan BF. Sehingga yang tersisa adalah garis EH, DH, CG, dan FG. Nah, itulah garis yang bersilangan. Jadi AB bersilangan dengan EH, HD, FG, dan CG. Bisa dipahami? Nah, nanti kalian bisa praktekkan untuk garis yang lain ya. Kemudian sifat-sifat garis saling sejajar pada satu bidang. Nah, garis sejajar itu punya 3 sifat. Yang pertama, melalui sebuah titik K di luar garis A hanya dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis A. Jadi kalau ada sebuah garis, kemudian ada satu titik di luar garis, maka hanya dapat dibuat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Ya, ingat tadi sejajar artinya jaraknya sama. Gambarnya seperti ini. Ya. Yang kedua, jika garis C memotong garis A dan garis A sejajar dengan B, maka garis C pasti memotong garis AB. Jadi misalkan AB ini sejajar. Kemudian ada garis C yang memotong A, maka secara otomatis garis garis C juga memotong B. Contohnya gambarnya seperti ini. Ya, garis A dan B sejajar, kemudian garis A dipotong oleh C, maka C juga memotong B. Selanjutnya yang ketiga, jika garis A sejajar B dan B sejajar C, maka ketiganya pasti sejajar. Ya, gambarnya seperti ini. Bisa dipahami ya? Selanjutnya tentang sudut. Nah, secara tidak
langsung kalau kalian menekuk atau meluruskan tangan, ya, lengan kalian juga akan membentuk sudut. Atau kalau kalian perhatikan pemain-pemain biliar itu punya sudut, punya incaran-incaran untuk menentukan sudut-sudut yang akan membuat bola-bolanya itu masuk ke dalam lubang, ya. Sudut dibentuk oleh dua buah sinar garis yang bertemu di satu titik. Nah, di sini sinar garis AB dengan sinar garis AC bertemu di titik A. Nah, inilah sehingga terbentuk sudut. Nah, titik A disebut dengan titik pertemuannya disebut dengan titik sudut. Nah, kemudian ruas garis pembentuknya di sini AB dengan AC disebut sebagai kaki sudut. Ya, sinar garis pembentuknya disebut dengan kaki sudut. Nah, daerah yang terbentuk di antara AB dan AC ini disebut dengan daerah sudut. Ya. Kemudian satuan sudut apa namanya? Iya, satuan sudut adalah derajat. Kemudian alat untuk mengukur besar sudut adalah busur derajat. Nah, sudut ini perlu diberi nama seperti bangun-bangun dan titik garis tadi, sudut juga perlu diberi nama. Nah, untuk penamaan sudut kita bisa menyebutkan titik sudutnya. Jadi kalau itu titiknya A, titik sudutnya A, kita bisa menyebutkan dengan sudut A, ya, lambang sudut seperti segitiga tapi dua garis itu, ya, itu sudut A. Nah, selain dengan menggunakan nama titik sudutnya, kita juga bisa menyebutkan nama sudut dengan aturan 3 huruf dari kaki-kakinya dulu. Dari kaki-kakinya, kemudian titik sudutnya kita letakkan di tengah atau kita sebutkan di tengah. Jadi kalau ini kakinya BC, kita bisa menyebutkan dari BAC atau CAB, ya. Sudut A bisa juga kita beri nama sudut BAC atau bisa juga sudut CAB. Dibalik, tapi ingat A-nya posisinya di tengah. Kenapa harus perlu aturan 3 huruf kalau 1 huruf bisa? Nah, ini bisa kita gunakan kalau garis yang dua sinar garis itu berpotongannya di tengah. Nah, kalau di ujung akan terbentuk 1 sudut, tapi kalau di tengah akan terbentuk 4 sudut. Nah, di sini misal sinar garis AB dengan CD bertemu di titik E. Maka akan terbentuk 4 buah sudut. Jadi tidak mungkin hanya menyebutkan sudut E saja, ya, karena ada 4 sudut. Nah, untuk sudut yang di atas ini disebut sudut BEC atau boleh juga CEB. Kemudian yang samping kanan ini sudut BED atau DEB. Yang di bawah adalah sudut AED atau sudut DEA. Kemudian yang di kiri adalah sudut AEC atau CEA. Jadi titik sudutnya diletakkan di tengah atau dibacakan di tengah. Bisa, ya? Kemudian untuk jenis-jenis sudut. Nah, ini juga sudah kalian pelajari di SD. Ada beberapa jenis sudut. Masih ingat? Ya. Sudut lancip. Sudut lancip besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Kemudian sudut siku-siku besarnya tepat 90 derajat. Sudut tumpul lebih dari 90 kurang dari 180. Kemudian tepat 180 adalah sudut lurus. Lebih dari 180 sampai 360 adalah sudut refleks. Dan yang terakhir, satu putaran penuh adalah 360 derajat. Nah, jenis-jenis sudut ini kalau kita gambarkan misalnya sudut lancip, ya, besarnya antara 0 sampai 90. Jadi sudut lancip itu dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 89 derajat itu lancip. Kemudian sudut siku-siku tepat 90 derajat. Nah, sudut tumpul lebih dari 90 berarti dari 91 sampai 179 adalah sudut tumpul. Nah, kalau tepat 180 adalah sudut
lurus. Nah, lebih dari 180 berarti sudut besar ya. Sudut besar di luar lancip ini adalah sudut refleks. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian salah satu contoh tadi yang dapat dibentuk adalah jarum jam. Ya, kita akan coba menghitung besar sudut kecil yang dibentuk oleh jarum jam. Misal, saat pukul 2 tepat. Saat pukul 2 tepat, jarum pendek menunjukkan angka 2 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Sekilas kalau kita lihat gambar, sudut yang terbentuk adalah sudut lancip. Berapa besarnya? Kita coba. Satu putaran penuh itu adalah 360 derajat, ya. Nah, kalau berputar selama satu putaran penuh jarum jam itu dia berputar selama 12 jam. Jadi dalam 1 jam sudut yang terbentuk adalah 360 dibagi 12, 30 derajat. Nah, kalian perhatikan dari 2 ke 12 atau dari 12 ke 1 ada 2 jam. Sehingga 30 dikali 2 adalah 60 derajat. Jadi sudut yang terbentuk adalah 60 derajat atau sudut lancip. Bagaimana kalau tidak tepat? Tidak tepat jam 2, jam 3 gitu. Misalkan jam 3.25 atau pukul 3 lewat 25 menit. Kalau kita gambarkan seperti ini, ya, jarum menitnya tepat di angka 5, sementara jarum panjangnya jarum jamnya yang pink 3 lewat. Ya, tidak tepat di angka 3 tapi lewat dikit, lewatnya 25 menit. Nah, kita bisa perhatikan jarak dari yang biru, jarum biru 5 ke 4 itu tepat 1 jam ya. Dari 5 ke 4, jarum dari 5 ke 4 itu tepat 1 jam. 1 jam berarti 30 derajat. Kemudian jarum pinknya dari 4 ke jarum pink, dari 4 ke 3.25, ingat 1 menit itu 60 detik. Berarti sisanya atau lebihnya dari 4 ke 0,0325 itu adalah 60 detik dikurang 25 detik. 60 dikurang 25 adalah 35. Sehingga besar sudutnya 35 per 60 dikali 30 derajat. 30 bagi 60, 2, 35 bagi 2, 17,5. Nah, baru kita tambahkan. 30 ditambah 17,5 adalah 47,5. Sehingga sudut yang terbentuk adalah 47,5 derajat. Yaitu kalau penghitungan tidak tepat pukul 2, 3, 4, atau 5. Bisa ya? Selanjutnya tentang hubungan antar sudut. Nah, kalau tadi kedudukan garis ada 4, hubungan antar sudut itu ada 3. Yang pertama berpelurus. Contohnya gambarnya seperti ini. Jadi berpelurus itu membentuk sudut lurus. Oke ya. Kemudian berpenyiku sesuai dengan namanya siku, berarti sudut yang terbentuk adalah 90 derajat atau siku-siku. Kemudian yang ketiga adalah bertolak belakang. Ingat bertolak belakang? Iya, saling tolak-tolakan. Nah, sudut yang bertolak belakang seperti ini. Jadi kalau garis PQ berpotongan dengan SR di titik T, ya, sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 2, kemudian sudut 4 bertolak belakang dengan sudut sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3, sudut 4 bertolak belakang dengan sudut 2. Yuk kita pelajari satu per satu. Yang pertama tentang sudut berpelurus. Dua buah sudut dikatakan berpelurus apabila membentuk garis lurus atau 180 derajat. Kalian perhatikan BOC besarnya Y dan AOC besarnya X ini membentuk sudut lurus ya. Jadi jumlah sudut itu besar sudut ya, MBOC artinya besar sudut BOC ya. Besar sudut BOC ditambah besar sudut AOC adalah 180 derajat karena membentuk sudut lurus. Nah, jika
X-nya, jika X-nya 70, maka besar sudut Y adalah 180 dikurang 70, 110. Sehingga kalau X dengan Y ditambahkan hasilnya adalah 180. Gitu ya. Jadi dua sudut dikatakan berpelurus jika membentuk 180 derajat. Artinya jika salah satu sudutnya diketahui, maka untuk mencari sudut yang lain tinggal 180 dikurangi sudut yang sudah diketahui. Nah, misalkan lagi kalau bentuknya aljabar. Ini kembali lagi aljabar. Jika X-nya besarnya 7P ditambah 3 derajat dan Y adalah 107 derajat, berapa besar nilai P? Ingat kembali, X dan Y ini berpelurus. Jadi kalau ditambah hasilnya adalah 180. Kita ganti X dengan 7P tambah 3, kemudian Y-nya dengan 107. Ingat di aljabar? Ya, yang sejenis yang bisa kita tambah atau kurangkan. Sehingga kita bisa buka kurung di 7P tambah 3, kita kelompokkan 3 dengan 107-nya. 3 dengan 107 ditambahkan adalah 110. Jadi 7P ditambah 110 sama dengan 180. So, ya. 7P tambah 110 tidak bisa, sehingga 180 kita pindahkan. Menjadi 180 dikurang 110. 7P sama dengan 70. Nah, untuk mendapatkan P, 70 dibagi 7 adalah 10 derajat. Udah ya? Selanjutnya berpenyikun. Seperti tadi berpenyiku artinya membentuk sudut siku-siku. AOC dengan BOC membentuk sudut siku-siku. Sehingga AOC dan BOC itu berpenyiku. Nah, dua sudut dikatakan berpenyiku jika besar sudutnya 90 derajat. Jadi misal, kalau X-nya 40 derajat, maka Y 90 dikurang 40 adalah 50 derajat. Sama seperti tadi berpelurus ya. Hanya kalau berpelurus itu 180, kalau berpenyiku 90. Misalkan lagi, jika besar X adalah 3P dan Y adalah 7P, maka berapa besar nilai P? Nah, kembali lagi kita bisa pakai aljabar atau persamaan linear satu variabel. Karena berpenyiku maka X ditambah Y adalah 90 derajat. Kita ganti X dengan 3P, Y dengan 7P sama dengan 90. 3P dan 7P sejenis. Bisa kita tambahkan menjadi 10P sama dengan 90. Nah, untuk mendapatkan P, 90 dibagi 10 adalah 9 derajat. Jadi besar nilai P adalah 9 derajat. Udah ya? Yang terakhir adalah bertolak belakang atau saling membelakangi, memunggungi ya. Titik sudutnya sama tetapi berlawanan arah. Sudutnya berbeda arah. Kalian perhatikan tadi sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 2, sudut 3, sudut 4 bertolak belakang dengan sudut 2. Jadi sudut yang bertolak belakang ini besarnya sama. Ya, sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Jadi sudut PTS, sudut 2 besarnya sudut 4 besarnya sama dengan sudut QTR atau sudut 2. Kemudian sudut PTR atau sudut 1 besarnya sama dengan sudut 3 yaitu QTS. Nah, jika MPTR, jika sudut 1 adalah 110, maka sudut 3 juga 110. Tetapi sudut 2 besarnya adalah 70 karena berpelurus dengan QTS maupun PTR. Misalkan lagi contoh soalnya. Jika sudut 4 besarnya adalah 8P dikurang 4 dan sudut 2 adalah 7P ditambah 4, maka nilai P-nya berapa? Nah, kita pakai lagi persamaan linear satu variabel. Sudut 4 dan sudut 2 bertolak belakang. Nah, sudut bertolak belakang besarnya sama. Ya, sudut 4 sama dengan sudut 2 karena bertolak belakang. Sehingga
8P dikurang 4 sama dengan 7P ditambah 4. Kita kumpulkan yang variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. 7P positif pindah ke kiri jadi min 7P. Kemudian min 4 negatif pindah ke kanan jadi plus 4. Ya. 8P dikurang 7P, 1P cukup kita tuliskan P, kemudian 4 ditambah 4 adalah 8. Jadi nilai P-nya besarnya adalah 8 derajat. Bisa ya? Kalau masih ada yang bingung, kalian bisa memutar ulang video ini. Terima kasih. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe terlebih dahulu, kemudian bunyikan lonceng supaya kalian dapat notifikasi untuk video selanjutnya. Kemudian jangan lupa juga like-nya dan share, karena berbagi ilmu adalah sedekah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.